kekuatan yang bisa mewujudkan visi sekolah. Itu. Sementara itu dulu Bapak Ibu, monggo. Mungkin ada yang perlu didialogkan tentang yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, monggo. Ada Bapak Ibu pertanyaan? Ada, Pak Sofandi Diman, monggo Pak Sofandi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Zainal dan selamat sore buat teman-teman semuanya yang ada di room ini. Ya, saya tanyakan Bapak. Yang pertama adalah tentang tadi untuk pemetaan. Kok kurang besar Pak suaranya Pak Sofandi nggih? Nun sewu. Ya. Kurang tentang keras. visi, Pak. Ya, tentang visinya Pak. Ya. Nggih. Kenapa Pak? Tentang visinya Pak, visi yang untuk dibuat pemetaan itu apakah visi yang kita buat atau visi yang sudah ada di sekolah kita yang di tempat kita bekerja? Boten nggih. Nggih, sampun Pak. Sampun Pak. Iya. Terima kasih. Jadi begini Bapak Ibu. Nggih. Nggih, sampun Pak. Nggih, sampun Pak. Cukup Pak Sofandi nggih? Nggih, cukup. Sikap? Nggih. Ya, nomor 2 nanti Pak Ibnu Hasan ini sudah resen. Jadi begini Pak, di sekolah itu kan punya visi gitu loh Pak. Namanya visi sekolah. Ini Bapak Ibu nggih, namanya visi sekolah. Visi sekolah itu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi itu dijabarkan dalam bentuk tujuan-tujuan sekolah, kan ngoten Pak ini. Bapak Ibu bagaimana nanti melihatnya? Kalau Bapak Ibu melihat dari visi sekolah, otomatis masih sulit untuk menerjemahkan. Makanya Bapak Ibu yang dilihat adalah tujuan-tujuan sekolah itu. Di dalam tujuan sekolah itu, sesuatu yang harus disiapkan dalam mencapai tujuan, misi dan visi sekolah itu adalah dari rohnya, Pak. Roh kegiatan sekolah. Apa roh kegiatan sekolah itu? Kegiatan pembelajaran. Rohnya kegiatan sekolah itu adalah kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekolah itu misalnya tidak ada kegiatan pembelajaran, di situ belum dikatakan sebagai sebuah sekolah. Makanya Bapak Ibu guru itu adalah ujung tombak. Oke, Bapak Ibu guru itu ujung tombaknya. Karena disitulah Bapak Ibu pemeran utamanya di situ. Ini Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, ada yang harus diolah. Siapa yang harus diolah itu adalah siswa. Makanya Bapak Ibu kekuatan itu yang utama adalah kekuatan dari sudut gurunya dan kekuatan dari sudut siswanya. Apa kira-kira kekuatan Bapak Ibu guru dan kekuatan siswa yang bisa mencapai visi sekolah kita masing-masing itu loh Pak. Ngerti? Iya Bapak Ibu nggih. Jadi begitu. Begitu Pak Sofandi nggih. Iya Pak, terima kasih Pak. Masih mendengar saya Pak Sofandi? Masih Pak. Masih. Iya, ya, sementara begitu. Nggih. Kasih. Jadi sementara begitu Pak Supandi. Yang kedua Pak Ibnu Hasan, monggo Pak Ibnu Hasan. Iya Pak. Keras. Suaranya keras, bagus. Ini kan kemarin kan kalau kita korelasikan dengan tugas yang sebelumnya, itu kan kita disuruh bikin visi ya Pak. Visi guru penggerak gitu. Lah, maksudnya yang kami tanyakan itu, apakah kita itu memetakan kekuatan itu supaya mencapai visi yang kita buat kemarin, atau kita membuka arsip visi misi yang ada di sekolah gitu Pak. Karena masuk di modul 1-3 itu kan kita ada visi misi ya Pak ya. Sampai kemarin kita disuruh bikin dengan menggunakan media Canva. Pertanyaan saya, apakah kita menjabarkan visi itu dengan memetakan kekuatan yang ada pada guru dan siswa, atau kita merujuk pada visi misi yang ditetapkan oleh sekolah yang belum pada saat itu mungkin penetapannya belum masuk ke ranah Merdeka Belajar Pak, kayak gitu. Nggih Bu, Pak. Oh Bu sampai keliru. Iya Pak. Sebetulnya Pak Ibnu Hasan. Iya. Nggih, sampun Pak. Sampun. Iya Pak, Bapak Ibu. Nggih, jadi begini Pak Ibnu Hasan nggih. Seharusnya ini loh Bapak Ibu ya. Seharusnya ada satu tahapan ya Bapak Ibu ya, yang harus dilakukan oleh sekolah Pak ini. Tapi ini terbatas hanya pada sekolah penggerak saja. Kebetulan saya aktif juga di sekolah penggerak Pak, karena saya masuk di komite pembelajaran. Ada 3 sekolah penggerak saya Pak yang masuk di sekolah penggerak. Ini. Jadi yang disampaikan Pak Ibnu Hasan betul sekali Bapak Ibu ya. Kita tidak lagi membongkar, karena sekolah kita kan belum tentu sekolah penggerak gitu Pak.
Iya, Pak Hasan sekolahnya sudah sekolah penggerak, sampun? Belum, Pak. Belum. Belum, alhamdulillah. Jadi begini, Pak. Sekarang kita pakai jalur penggeraknya, Pak. Siap. Kita pakai jalur penggerak. Walaupun sekolah kita itu bukan sekolah penggerak, Bapak Ibu ya, nanti diharapkan melalui teman-teman itu memberikan memberikan intervensi lah. Artinya visi-visi sekolah itu diharapkan nanti akan bersentuhan dengan program-program sekolah penggerak. Itu Pak. Karena mau tidak mau, insya Allah di tahun kedua dan tahun ketiga, sekolah Bapak Ibu itu nanti akan secara otomatis terrekrut nanti. Di tahun ketiganya Pak, akan secara otomatis terrekrut menjadi sekolah penggerak. Berarti nanti fokus kita begini, saya lupa Pak tadi, saya pikir semuanya teman-teman di sini sekolahnya sudah sekolah penggerak gitu loh Pak. Belum, Pak. Saya lupa. Jadi yang belum Pak. Jadi begini, fokusnya kepada visi sekolah yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Itu Pak, Ibu. Jadi fokusnya pada visi sekolah yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Ngoten nggih Pak Ibnu Hasan nggih? Berarti tidak ada korelasi dengan visi yang kemarin kita buat ya Pak dalam tugas 1.3 yang sebelumnya. Ya itu, artinya itu dasar sebagai pembuatan kekuatan dari visi sekolah yang akan segera kita buat ini, Pak. Jadi masih ada istilahnya keterkaitan dengan tugas-tugas yang sebelumnya Pak Ibnu Hasan nggih. Jadi siap, itu. Siap. Sementara kita tidak melihat visi sekolah Bapak Ibu yang sekarang karena visi sekolah Bapak Ibu yang sekarang itu kan tidak semuanya sekolah Bapak Ibu itu kan masuk menjadi sekolah penggerak nggih Pak. Ya kalau kebetulan saja sesuai dan relevan dengan program sekolah penggerak nggak ada masalah Pak. Khawatir masih tidak relevan dengan program sekolah penggerak. Itu. Makanya kepada teman-teman yang kebetulan sekarang ikut menjadi guru penggerak, Bapak Ibu, atau calon guru penggerak, dan kebetulan sekolahnya itu menjadi sekolah penggerak, maka dia punya kewajiban membantu kepala sekolah untuk menyesuaikan antara visi sekolah dengan program-program sekolah penggerak. Itu Pak Ibnu nggih. Jadi kita nggih Pak, nggih. Jadi kita buat sesuai dengan visi sekolah dari sekolah penggerak walaupun sekolah kita itu kebetulan masih belum sekolah penggerak. Ngoten Pak. Ya, terima kasih. Nanti ada waktunya tersendiri pada saat kita harmonisasi antara program sekolah penggerak dengan sekolah penggeraknya Pak. Itu. Nggih. Ya, jadi lanjutkan dari yang kemarin Pak. Ya, ini berarti visi kita itu sama dengan kita menghadapi visi sekolah penggerak. Ngoten Pak. Iya Pak nggih? Iya Pak, siap, masih. Itu Pak, Pak sinten? Pak Muhammad Nuruddin, monggo Pak. Pak Muhammad Nuruddin. Nggih, monggo Pak. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sinal atas waktunya. Untuk visi dan misi ini untuk setingkat SMA dan SMK untuk kebetulan untuk sekolah saya itu Pak, itu sudah menjadi agenda tahunan. Itu visi dan misi selalu berubah setiap tahun Pak. Dan visi dan misi itu, visinya itu pasti semua sekolah pasti visinya objeknya ke siswa, semuanya objeknya ke pembelajaran. Pasti semua visi di sekolah, tidak hanya di SMA, SMK, itu pasti SMP, SD atau TK pun itu visinya pasti objeknya menujunya ke pembelajaran. Berarti semuanya berhubungan dengan pembelajaran. Itu pun ini Pak berhubungan dengan banyak pihak yang terkait Pak untuk penyusunan visi dan misi kita seperti mengundang orang tua, wali murid, terus kita mengundang komite juga, terus kebetulan di sini juga di Brebes itu ada forum masyarakat peduli pendidikan Pak. Namanya FMPP. Itu juga kita libatkan dalam penyusunan visi misi. Nah, ini pertanyaannya Pak, apakah pendukung itu nanti kita masukkan semuanya ke dalam kekuatan? Itu kan kita mau memetakan kekuatan Pak. Nah itu kekuatan dari komite, kekuatan dari orang tua, kekuatan dari siswa, semua kekuatan kita cantumkan di sini Pak, nanti di tugas ini Pak, seperti itu. Gitu Pak. Sampun Pak. Nggih, sampun. Nggih, jadi begini Pak. Tadi sudah saya sampaikan, nggih Bapak Ibu, alhamdulillah kalau misalnya sekolah jenengan itu sudah mensinkronisasikan diri dengan program sekolah penggerak Pak. Itu, Pak G. Alhamdulillah. Kalau dilihat dari pernyataannya Pak Nur tadi, Pak, ya, boleh saya memanggil Pak Nur ya Pak? Yang belakangnya sulit nama sampai. Boleh Pak, boleh. Oke. Karena yang disampaikan Pak Nur tadi, kok rupa-rupanya visinya itu sudah berbasis pada kebutuhan siswa.
sekolah penggerak dan guru penggerak itu, program guru penggerak itu memang orientasinya itu segala sesuatunya itu berbasis kepada kebutuhan siswa, Pak. Itu. Jadi nanti Pak Nur, yang penting ya Pak, tadi saya sampaikan kekuatannya yang paling untuk dikaji, yang paling utama untuk dikaji, yang penting yang pertama dari sudut gurunya, Pak. Yang kedua dari sudut siswa. Terus yang ketiga dari faktor lain-lain tadi itu, Pak. Seperti tadi, visi misi sekolah sudah disesuaikan dengan program sekolah penggerak, ngoten itu, Pak. Itu silakan dimasukkan. Terus stakeholder, wali murid, komite sekolah, mungkin dinas pendidikan sangat proaktif. Itu mohon dimasukkan gitu loh, Pak. Itu adalah kekuatan-kekuatan dalam rangka mewujudkan visi sekolah. Ngoten nggih Pak Nur nggih? Sampun? Nggih, Pak. Nggih, sampun. Nggih, tidak mesti harus dari guru dan siswa saja Bapak Ibu ya, bisa diisi dari unsur lain. Nanti saya share contohnya nanti di WA grup Pak, saya share contohnya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada lagi. Baik, saya lanjutkan 5 menit lagi nih Pak, setelah itu mungkin maghrib ini. Ini saya juga belum salin ini Pak, ini saya pakai seragam ini Pak. Hari Rabu seragamnya putih ini. Barusan rapat tentang itu loh Pak, tentang Dupak online Pak, sudah mulai penilaian di daerah kami Pak, Dupak online itu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi setelah nanti Bapak Ibu jenengan diskusi dan menghasilkan poster seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu pada kegiatan ini, menghasilkan poster itu nanti pada kegiatan RK1 Pak, ini. Besok akan saya buatkan Google Meet dulu Bapak Ibu itu nanti tidak kumpul jadi satu, E sendiri, F sendiri Bapak Ibu. Ini karena memang aturannya seperti itu, E sendiri dan F sendiri tidak bersama-sama seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan ada sesi presentasi Pak. Ini yang dipresentasikan apa? Yang dipresentasikan ya posternya tadi itu Bapak Ibu ya, sehingga tidak terlalu panjang dan lebar Pak Ibu, dengan tidak terlalu malam, karena kemarin saya lihat ada yang sampai jam 10:30 Pak. Saking semangatnya masuk program guru penggerak. Kalau nggak salah apa kelas E yang sampai 10:30 itu. Untung teman-teman itu sudah masih semangat loh Pak. Bahkan ada putranya atau putrinya yang sudah nangis-nangis itu Bapak Ibu ya. Ibunya masih di depan virtual itu. Alhamdulillah. Tapi tidak begitu lama nangisnya, mungkin sudah dicandak karo bapak itu. Ya Allah, abot-abote sinau bareng nggih Bapak Ibu nggih, ngoten. Jadi besok itu khusus presentasi, Pak. Silakan nanti dipresentasikan seperti biasanya itu. Siapa yang ditunjuk sebagai presenternya, siapa tunjuk dari moderatornya, tapi sebelumnya diawali dengan pembukaan oleh ketuanya. Gitu nggih Bapak Ibu nggih. Insya Allah kelompoknya masih itu saja Bapak Ibu, nggak usah dirubah dulu. Nanti kalau sudah modul 2.1 aja mungkin dirubah kelompoknya. Kelihatannya jenengan sudah sehati itu untuk di kelompok itu, walaupun cuma isinya kadang-kala 3, paling banyak 4 ya Bapak Ibu nggih. Itu nggak ada masalah. Nanti kapan-kapan kita akan diskusi virtual secara kelas seperti ini Pak Ibu, pada suatu saat seperti itu. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan untuk RK1 dan RK2, sampun. Silakan, mungkin 1 atau 2. Ini masih ada sisa 5 menit lagi Bapak Ibu nggih. Monggo. Diaturi. Sampun cekap. Sampun. Baik, kalau memang dirasa sudah cukup Bapak Ibu ya. Ini jam 17:20 Bapak Ibu. Monggo nanti dilanjutkan ke virtualnya kelompoknya masing-masing Bapak Ibu. Saya doakan semua bisa mengerjakan dengan sukses. Terus yang kedua, ini titip pesan Pak Ibu. Kemarin masih saya lihat ada beberapa teman yang belum menyelesaikan jurnal mingguan. Saya harapkan jurnal mingguannya dikerjakan. Nggak perlu terlalu berlembar-lembar Pak. Nggih, Bapak Ibu nggih, yang penting jurnal itu adalah refleksi kita pada minggu sebelumnya. Misalnya jurnal mingguan keempat, itu berarti refleksi pada saat kita berada pada kegiatan di minggu keempat. Ngoten lho Bapak Ibu, nggak mesti harus terlalu banyak gitu. Yang penting refleksi kita seperti itu. Terus yang kedua Bapak Ibu, mohon mungkin ada beberapa teman yang belum mengunggah tugasnya, dipersilahkan mengunggah tugasnya. Ya Bapak Ibu nggih. Yang terakhir mungkin ada kesulitan? Sampun?
Jadi saya ingatkan kembali masalah tugas, Bu, Bapak. Tugasnya diunggah, karena yang melihat tugas itu bukan saya saja, Pak. Itu dilihat oleh admin, itu juga dipantau oleh P4TK Matematika. Kalau yang lihat cuma Pak Zainal tok gampang, Pak. Ya Pak Ibu ya. Yang melihat juga Pak PP itu, pengajar praktek, Pak. Itu juga melihat tugas-tugas Bapak Ibu. Makanya di situ Pak PP, Bapak Ibu pengajar praktek itu melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang masih ada kendala di LMS itu pada kegiatan di pendampingan itu, Bapak Ibu ya. Baik pendampingan secara klasikal maupun pendampingan secara individu. Itu dasarnya dari tugas-tugas yang ada di LMS Bapak Ibu. Itu loh Pak Ibu. Ini bukan hanya yang saya saja yang melihat, tapi PP, P4TK Matematika itu juga melihat Bapak Ibu. Jadi saya harapkan begitu Bapak Ibu, tugasnya dikerjakan. Oleh karena itu kami mohon Bapak Ibu ya, selagi ada waktu jangan ditunda-tunda. Nanti numpuk sampai jenengan nanti mengerjakannya di atas jam 12 malam Pak Ibu, nanti malah sakit nanti, karena paginya Bapak Ibu sudah harus mengajar di kelas gitu loh Bapak Ibu gitu. Mungkin sementara itu Bapak Ibu ya. Bisa saya akhiri Bapak Ibu? Nggih Pak, saged. Mbak, kemarin mau mengerjakan itu linknya ketutup ya yang ketutup. Pripun Pak? Waktu mau mengisi jurnal mingguan para refleksi itu pada minggu kemarin dah Pak. Itu kok link di LMS-nya kayak nggak bisa dibuka gitu Pak. Masa Pak? Ngoten nggih? Gini aja. Jenengan saya beri kesempatan, di sini ada di grup kita Pak, di grup E dan F itu ada yang namanya Pak Ahmad Adnan atau siapa itu. Itu admin Pak. Jadi kalau misalnya jenengan ada kendala dalam Pak Amjad Haidar. Iya, Pak Ahmad Haidar ya Pak. Bu, bagus hafal bagus. Pak Tuan bagus. Jadi kalau jenengan ada masalah dengan LMS, mungkin tertutup dan lain sebagainya, jenengan jangan sungkan-sungkan untuk komunikasi sama adminnya Bapak Ibu. Iya, siapa? Insya Allah sama beliau akan dibuka lagi Bapak Ibu, nggih? Nggih, Bang, nggih. Siap. Sudah saya beri keleluasaan jenengan untuk bisa komunikasi dengan adminnya. Juga silakan Bapak Ibu, misalnya juga membutuhkan Bapak Ibu PP, monggo komunikasi dengan Bapak Ibu PP-nya. Karena saya tidak membatasi begini Pak, komunikasi dengan PP itu hanya pada lokakarya, tidak. Silakan Bapak Ibu, asalkan Bapak dan Ibu PP-nya tidak sibuk, insya Allah Bapak Ibu akan dilayani dengan baik. Karena saya memang membiasakan, membudayakan kolaborasi dengan Bapak-Bapak PP ini Pak Ibu, Bapak Ibu PP. Saya membiasakan seperti itu. Karena nanti saya juga akan mendapatkan masukan bagaimana situasi dan keadaan pada saat muka karya, dan itu bahan saya untuk memberikan masukan dan memberikan penguatan kepada Bapak Ibu calon guru penggerak semuanya. Ngoten nggih Pak Ibu? Sudah nggak usah sungkan-sungkan Pak Bapak Ibu, komunikasi dan dapat rekomendasi dari fasilitator ngoten Pak. Enggak usah sungkan-sungkan karena beliau yang bertanggung jawab di LMS. Insya Allah masih dibuka Pak. Insya Allah masih dibuka. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Tapi saran saya, mohon kalau bisa begitu selesai minggu pertama, minggu ketiga, minggu keempat, itu langsung diisi jurnalnya Bapak Ibu. Tidak perlu terlalu banyak kok. Nggih. Ini tidak perlu terlalu banyak, cukup 1 halaman saja, mungkin lebih dari cukup itu Pak. Itu 1 halaman saja. Yang penting adalah ekspresi dari perasaan jenengan selama 1 minggu terakhir melaksanakan kegiatan pembekalan ini Bapak Ibu nggih, ngoten nggih? Cekap Bapak Ibu? Nggih, Pak. Bapak Ibnu Hasan cekap? Cekap, Pak. Nggih, matur nuwun. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu ya, walaupun tadi masih berliku-liku Pak mau masuk Jimit, karena saya masih berusaha untuk masuk di Google Meet-nya LMS Pak, tapi rupa-rupanya saya juga nggak bisa masuk, Bapak Ibu nggak bisa masuk, berarti saya harus membuat Google Meet sendiri Bapak Ibu itu, tapi nggak ada masalah ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tetap sehat bersama keluarga Bapak Ibu ya, tidak ada kendala dalam melaksanakan tugas
sebagai CGP Bapak Ibu, dan tidak ada masalah Bapak Ibu pada saat melaksanakan tugas di sekolahnya masing-masing. Tetap jaga kesehatan, tetap melaksanakan prokes Bapak Ibu ya, protokol kesehatannya. Sekarang masih belum selesai pandemi ini Pak Ibu, bahkan PPKM itu masih diperpanjang Pak. Kabar terakhir juga ada peningkatan Pak terhadap orang-orang yang terinfeksi itu loh Pak. Itu loh Pak Ibu ya. Jadi jangan dianggap remeh Bapak Ibu, tetap kita ikhtiar dengan cara melaksanakan prokes dengan baik. Notan Bapak Ibu ya, yang terakhir kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Besok kita ketemu lagi di RK 2 Bapak Ibu ya untuk presentasi. Akhiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Online Bapak Ibu ge. Sami-sami Ibu, sami-sami Bapak. Nggih, matur nuwun.